Jemaat sekalian, saya bersyukur bahwa ya kita masuk bulan yang baru, di bulan yang ke-10 ini. Dan satu tema yang luar biasa yang diberikan oleh Bapak Gembala bagi gereja kita yaitu healthy community atau impacting community. Ya, jadi di bulan ini kita akan sama-sama belajar bagaimana kita ini bisa menjadi komunitas yang berdampak sesuai dengan apa yang menjadi visi di tahun ini yaitu sehat. Ya, sejalan dengan tema bulan kita yaitu impacting community ya. Jadi gambar besarnya itu adalah sehat, kemudian di breakdown menjadi bagian-bagian kecil. Dan di bulan ini kita akan sama-sama belajar tentang impacting community. Dan saya ingin mengatakan pada pagi hari ini bahwa komunitas yang sehat tentu saja akan menghasilkan dampak yang luar biasa. Oleh sebab itu saya berikan judul firman pada pagi hari ini adalah healthy community atau komunitas yang sehat. Kita akan buka ayat kita ya pada bulan ini kita akan belajar dari Matius 5 ayat yang ke-13 sampai dengan yang ke-16. Ya Bapak Ibu sekalian, mungkin yang belum tergabung di dalam grup komunitas sebagai grup informasi sekaligus grup komunitas bisa gabung ya, bisa join ya. Karena di situ juga dibagikan beberapa pengumuman-pengumuman dan juga buletin bulanannya juga ada di situ. Jadi bagi Bapak Ibu yang mungkin belum tergabung bisa bergabung ya. Jadi saya encourage buat semuanya bisa tergabung dalam situ. Ya kita akan baca sama-sama, mungkin juga sudah ada yang membaca ya, sudah ada yang buka kemarin sudah di-share ya sama Koh Budi. Kita akan buka sama-sama di Matius 5 ayat 13 sampai dengan yang 16 berkata demikian. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang. Melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Supaya mereka semua bisa melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Ya, saya akan buka dengan apa yang ada di dalam buletin kita pada pagi hari ini, yaitu pada saat Yesus berkata soal garam dan terang di sini ya. Yesus tidak berkata bahwa kamu akan menjadi garam dan terang. Melainkan kalimatnya mengatakan bahwa kamu adalah garam dan kamu adalah terang. Di sini kita sama-sama belajar bahwa apa yang Yesus sampaikan ini merupakan sebuah pernyataan identitas yang sudah ditetapkan Tuhan bagi kita. Amin. Jadi kita ini adalah. Kita ini bukan akan menjadi, tapi kita ini adalah. Ya. Nah, pagi hari ini saya bawa properti ya, jemaat sekalian. Bapak, Ibu sekalian tahu ini apa? Ini apa? Berani jawab, ini apa? Garam. Oke. Betul sekali, dan saya katakan kenapa Bapak Ibu bisa tahu bahwa ini adalah garam, ya? Karena pada pagi hari ini saya sedang berbicara soal garam. Dan apakah Bapak Ibu percaya bahwa garam ini asin? Percaya kan? Saya percaya kalau garam ini asin, ya. Tetapi kita tidak akan pernah tahu bagaimana asinnya garam ini kalau garam itu tidak masuk di dalam mulut kita. Atau kita tidak membubuhkan garam ini ke dalam masakan kita atau sayuran kita. Nah, saya ingin mengatakan pada pagi hari ini bahwa belajar seperti garam, tugas kita itu ngapain? Tugas kita itu adalah untuk kita itu keluar, bersentuhan secara langsung dan memberikan rasa. Garam tidak akan berfungsi, garam tidak akan berguna jika ia terus berada di dalam wadahnya. Garam ini gak akan bisa ngapa-ngapain kalau dia hanya tetap berada di dalam wadahnya. Oke, kemudian yang kedua. Bapak Ibu tahu ini apa? Ya, ini adalah senter. Ya. Dan tahu ya pasti fungsi dari senter ini apa? Yaitu untuk memberikan terang. Namun apabila senter ini tidak saya nyalakan atau mungkin saya nyalakan ya, terus saya taruh di dalam tempat yang tersembunyi,
ya, cahayanya buat saya sendiri gini, ya. Apakah kira-kira senter ini menjadi satu hal yang berguna? Tidak kan? Nah, saya punya satu pengalaman ya. Di bulan Agustus yang lalu itu saya punya kesempatan untuk mendaki satu buah gunung ya, sebuah gunung. Ya, dan di situ rekan kerja saya tuh mengalami masalah terhadap senternya. Ya, jadi dia ceritanya dia bawa 2 senter tapi ternyata baterainya mungkin ngedrop semua, terus akhirnya dia mengalami masalah terhadap senternya. Dan pada waktu itu saya yang memimpin jalannya. Ya, jadi saya yang berada di depan, saya memimpin. Ya, dan tentu saja di situ ya bukan kayak di kota ya, tapi ini karena di tengah gunung, gelap dan itu jam 3 pagi, tidak terlihat apapun kalau kita tidak membawa penerangan atau senter. Ya, dan sampai kepada satu titik pendakian, di situ ada jalan kiri dan jalan kanan. Dan saya tahu bahwa semuanya itu sampainya ke atas pada satu titik, tapi kita harus pilih mau kiri atau mau kanan gitu ya. Nah, meskipun sama-sama semuanya sampai kepada satu titik yang sama. Ya, dan kemudian saya memutuskan untuk ya sudah karena saya mimpin, saya ambil rute yang kanan. Saya jalan ke kanan, kemudian saya naik duluan, begitu saya sampai di atas, ya, saya memberikan penerangan terhadap rute tersebut. Pertanyaannya, menurut Bapak Ibu sekalian, kira-kira rekan kerja saya ini, dia akan ngikutin senter saya atau dia akan putuskan untuk ngambil jalan yang lain, yaitu sebelah kiri. Ini sama-sama tiba di atas. Sama-sama dia bisa lihat saya, tetapi yang saya soroti adalah saya tunjukkan itu area yang sebelah kanan pada waktu itu. Nah, pertanyaannya apakah rekan kerja saya itu akan nekat ambil jalur kiri kemudian naik, atau dia akan ngikutin jalur yang saya terangin terlebih dahulu? Pasti dia akan mengikuti arah sinar saya kan. Nah, sama halnya dengan ketika Yesus berkata bahwa kamu adalah terang. Terang diciptakan untuk bersinar, bukan untuk disembunyikan. Nah, pagi hari ini saya ingin mengatakan bahwa tugas kita ini adalah untuk menunjukkan jalan dan memberikan arah yang benar. Kalaupun mungkin jalan yang harus dilalui itu adalah sulit ya. Tapi karena saya naruh penerangannya di situ, saya pasti yakin bahwa rekan kerja saya akan tetap ngikutin sinarnya walaupun itu sulit. Karena dia tahu bahwa tujuannya sama-sama ke atas. Mungkin begitu sampai atas kita baru sadar bahwa oh iya ya ternyata lewat yang kiri lebih gampang gitu. Tapi nangkep maksudnya di sini ya bahwa saya percaya bahwa terang itu hanya akan berguna ketika kita benar-benar terlihat. Ya, dan panggilan kita itu bukan untuk kita itu tidak terlihat, tetapi panggilan kita itu adalah untuk terlihat. Nah, kita akan sama-sama belajar pada pagi hari ini. Pada saat Yesus menggunakan 2 kata yaitu garam dan terang. Itu berbicara soal tanggung jawab, bukan berbicara soal pilihan. Kita diciptakan untuk sama-sama berbaur, berkumpul dengan komunitas kita. Ya, bukan untuk disimpan tetapi untuk berdampak. Garam sekali lagi yang tinggal di dalam wadahnya dan juga terang yang disembunyikan sama-sama gagal menjalankan tujuannya. Sama-sama gagal menjalankan fungsi panggilannya. Dan pagi hari ini saya mengatakan bahwa berbicara soal healthy community atau komunitas yang sehat. Komunitas yang sehat itu bukan dilihat dari eksistensinya, melainkan dari dampaknya. Sekedar ada aja itu enggak cukup. Tetapi apakah komunitas itu berdampak? Setidaknya sebelum dia memberikan dampak buat luar, paling enggak dia memberikan dampak buat lingkungan yang ada di dalamnya terlebih dahulu. Dan dari dulu saya itu pernah berkata dan saya selalu percayakan hal ini bahwa jangan sekedar berkumpul, tetapi bertumbuh. Ya, jangan sekedar kita berkumpul aja, tetapi kita bertumbuh. Bertumbuh di dalam apa? Bertumbuh di dalam kebenaran dan kasih Kristus. Bagaimana caranya komunitas kita ini bisa membuat kita semakin mengenal Kristus? Komunitas yang sehat adalah komunitas yang mengerjakan pertumbuhan, bukan menghasilkan permusuhan. Komunitas yang sehat itu adalah komunitas yang memberdayakan orang, bukan memperdaya orang. Itu komunitas yang sehat.
Dan kita mungkin perlu cek kembali apakah komunitas kita saat ini itu menghasilkan pertumbuhan atau malah kan menghasilkan yang namanya permusuhan. Apakah orang-orang yang berada di dekat kita ini jadi lebih rindu untuk mereka datang ke gereja, untuk mereka bersekutu, bahkan mungkin untuk mereka melayani, atau malahan mereka itu menjadi orang-orang yang jauh dari tempat ini, jauh dari gereja dan pelayanan. Saya tidak berbicara tentang suatu komunitas yang kecil ya, saya berbicara tentang lingkup kita sebagai satu komunitas JKI Mawar Saron. Dan saya percaya panggilan kita semua di tempat ini adalah apa? Untuk menjadi garam dan terang. Bagaimana caranya kita menumbuhkan jemaat untuk sama-sama bisa rindu, datang, terlibat, dan aktif. Sekali lagi saya percaya bahwa tugas kita di sini ya, ini bukan tugas dari satu atau dua orang, melainkan ini adalah tanggung jawab kita semua. Wow, berat ya. Salah satu fungsi garam adalah untuk mencegah yang namanya apa? Pembusukan ya. Tetapi kalau ternyata di dalam sebuah komunitas muncullah orang-orang yang menjadi pahit, menjadi maaf kata busuk hatinya, jangan-jangan di situ bukan ada garam melainkan ada apa? Racun. Ketika saya berbicara hal ini ya, saya mempersiapkan hal ini dan saya bilang, Tuhan ini berat. Karena ini sesuatu yang saya sampaikan dan saya juga percaya bahwa hal ini bukan berbicara untuk jemaat sekalian. Tapi ini juga berbicara untuk diri saya pribadi sendiri. Saya bilang ini berat. Karena sekali lagi apa yang harus kita lakukan? Yaitu kita harus cross check kembali kehidupan kita. Enggak usah ngurusin orang lain terlebih dahulu. Kita cross check kehidupan kita sendiri. Sudahkah saya ini menjadi garam buat orang? Sudahkah saya ini menjadi terang buat orang? Sesuai dengan tanggung jawab yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Jika garam kehilangan rasa, ia dibuang. Firman Tuhan yang berkata, jika terang disembunyikan maka ia gagal menjalankan fungsinya. Dan pagi hari ini saya remind kembali bahwa jangan sampai komunitas kita ini kehilangan rasa dan kehilangan cahaya. Saya bersyukur pada tadi ketika kita nyanyi, ku perlu Tuhan. Saya enggak cuma dengar suara musik di situ. Saya enggak hanya mendengar suara dari worship leader. Tapi saya mendengar seluruh jemaat di tempat ini menaikkan pujian itu. Dan saya melihat satu hal yang luar biasa. Di sini itu kita tuh cuma datang hanya untuk satu nama. Yaitu nama Yesus Kristus. Dan ketahuilah bahwa dalam setiap pertumbuhan kita itu semua karena Tuhan. Ya. Ada banyak nama di sini ya. Namanya berbeda-beda. Mungkin ada yang sama juga. Untung Davidnya mungkin cuma satu ya. Tapi yang saya ingin katakan bahwa kita di sini berkumpul sebagai satu nama. Satu tubuh. Yaitu tubuh Kristus yang kita bangun. Amin. Dan pada saat saya mendengarkan tadi itu saya merasa bahwa Tuhan gak perlu firman sebenarnya. Ya maaf mungkin kalimat saya salah. Kita cukup pakai waktu kita buat menyembah Tuhan. Buat memuji Dia. Karena encounter-nya saya sudah merasakan tadi. Dan saya percaya bahwa yang bekerja di sini bukan manusia. Yang bekerja di sini adalah Tuhan. Filipi 2 ayat yang kedua dikatakan demikian. Filipi kedua ayat yang kedua dikatakan demikian. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati dan sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa dan satu tujuan. Ayat ini merupakan pesan yang disampaikan Paulus ya dari dalam penjara buat jemaat yang ada di Filipi. Bagi Paulus sendiri, Paulus melihat bahwa betapa pentingnya ketiga hal ini yaitu satu kasih, satu jiwa dan satu tujuan. Karena di sanalah fondasi dari sebuah komunitas yang sehat dibangun. Kalau komunitas yang kita bangun tanpa kasih, maka komunitas itu akan menjadi kering dan penuh konflik. Kalau komunitas itu kita bangun tanpa kesatuan jiwa,
maka komunitas itu akan berjalan ke arah yang berbeda-beda. Dan tanpa tujuan bersama, tanpa kita punya same goal, komunitas hanya akan menjadi tempat berkumpul, bukan tempat bertumbuh dan berdampak. Satu hati, satu jiwa dan satu tujuan. Saya akan masuk pada poin yang pertama, yaitu satu kasih. Ya, satu kasih. Satu kasih merupakan pondasi utama dari sebuah komunitas yang sehat. Dan kasih yang saya maksudkan di sini adalah bukan sembarang kasih. Melainkan kasih yang rela berkorban tanpa syarat, yaitu yang Kristus sudah ajarkan kepada kita. Bahkan kita semua sudah merasakan kasih itu. Amin. Berbicara soal kasih itu, kasih Kristus itu ya. Kasih inilah yang akan mendorong kita untuk ngapain? Untuk kita boleh bisa saling melayani. Untuk kita boleh mengampuni. Dan kita boleh menerima satu dengan yang lain tanpa syarat. Hal ini berat. Tidak mungkin bisa kita lakukan. Ya karena kita manusia. Tetapi di dalam Kristus semuanya mungkin. Bagaimana kita bisa memiliki kasih yang benar terhadap orang-orang yang ada di dalam komunitas kita. Kasih Kristuslah yang memberikan kita kekuatan untuk kita sama-sama bertumbuh. Untuk kita boleh saling menopang. Dan kita bisa hidup di dalam harmoni. Karena kita tahu bahwa kasih Kristus adalah sumber segala sesuatu yang kuat dan baik di dalam kehidupan kita. Kalau kita pengen cari sumber yang kuat dan baik, kita nggak bisa cari di tempat lain. Kita hanya bisa temukan itu dan dapatkan itu dari kasih Kristus. Kita baca lagi ya di dalam Yohanes 13 ayat 34 sampai dengan yang ke-35. Dikatakan demikian. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Lanjutannya. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku jikalau kamu saling mengasihi. Seperti garam ya, yang keluar bersentuhan langsung dan memberi rasa. Ini buktinya. Dengan kita mengasihi, sebab akibatnya adalah orang bisa menjadi tahu bahwa kita adalah anak-anak Kristus. Kita adalah murid-murid Kristus. Nama Yesus dipermuliakan di situ. Dan pada saat saya merenungkan firman ini ya, stop kepada kata perintah baru, stop kepada kata baru di situ. Pada saat saya lihat maksudnya baru gimana? Ya. Maksudnya baru di sini bukan berarti berbeda atau bertentangan dengan perintah yang sebelumnya. Melainkan perintah ini adalah standar kasih yang lebih baru dan lebih tinggi. Yaitu kasih seperti yang Yesus Kristus tunjukkan kepada kita. Karena pada saat saya belajar ini kata baru di sini dalam bahasa Yunani itu menggunakan kata kainen. Ya, jadi kata kainan ini diterjemahkan bahasa Indonesia menjadi kata baru. Tetapi ini sebenarnya artinya adalah segar. Atau baru di dalam kualitas. Bukan baru di dalam jenis. Jadi bukan baru yang berbeda. Tetapi ini baru yang sama melainkan ini penyempurnaan. Ya baru di dalam kualitasnya. Artinya Yesus menghadirkan sebuah dimensi kasih yang lebih dalam. Lebih murni dan lebih mengubahkan. Maksudnya gimana? Hanya melalui kasih karunia Allah yang mengubah. Orang percaya dapat saling mengasihi sebagaimana Yesus telah mengasihi mereka. Pada saat Yesus berfirman ini, sebentar lagi dia membuktikannya itu. Dengan dia mati di atas kayu salib. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang berdosa. Ya, jadi ini bukan satu perintah yang baru, tetapi ini merupakan suatu kualitas dan standar yang Yesus berikan. Yang mana hanya kalau kita sudah ngalamin sendiri, maka kita bisa tahu, bisa melakukan ini. Saya mengatakan pada pagi hari ini,
When you know you have been forgiven much, you will love much. Kalau kita tahu bahwa kita ini sudah banyak-banyak kali diampuni. Kalau kita sadar bahwa kita ini sudah banyak-banyak kali dimaafkan, kita akan mengasihi dengan lebih banyak lagi. Yang berbicara di sini bukan saya, tetapi firman Kristus sendiri yang berbicara. Kalau kita sadar betapa dahsyatnya dan besarnya kasih Kristus di dalam kehidupan kita, banyak sekali yang Dia berikan dalam kehidupan kita, maka bagi kita akan menjadi orang yang mudah untuk kita lebih banyak mengasihi. Dan saya ingin mengatakan bahwa kasih seperti inilah yang menjadikan pengikat, yang menyatukan dan menyempurnakan kehidupan bersama dalam komunitas. Kita lanjut lagi ya. Rasul Paulus juga menegaskan di dalam Kolose 3 ayat ke-12 sampai dengan yang ke-14. Kolose 3 ayat 12 sampai dengan 14 katakan demikian. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Kita gak akan bisa mengikat orang-orang di sekitar kita dengan apapun itu selain kasih. Kita hanya bisa menggarami mereka, kita hanya bisa menyentuh mereka dengan kasih yang kita sudah dapatkan dari Kristus. Dan kata kenakanlah, ya, kenakanlah menunjukkan bahwa kasih itu bukan hanya perasaan yang datang dan pergi. Kalau lagi enak ya ngasihi, tapi kalau lagi gak enak ya gak mau mengasihi. Sekali lagi, kasih itu bukan hanya perasaan yang datang dan pergi, tetapi sesuatu yang harus secara sadar dan aktif dipilih setiap hari. Ya, seperti pada pagi hari ini ya, saya mengenakan outer seperti ini. Ya, kalau outer ini saya lepas, kita bisa ngelihat bahwa saya nggak mengenakan outer ya. Tapi pada saat saya mengenakan outer ada sesuatu yang berbeda di sini. Yaitu saya menggunakan outer. Saya mengenakan ini. Sama halnya di dalam komunitas kita. Kita hanya bisa terlihat, terasa bahwa kita mengasihi kalau kita benar-benar mengenakan itu. Maksudnya gimana? Kita akan belajar lagi. Kasih Kristus bukan hanya untuk dinikmati secara pribadi, tetapi untuk kita bagikan di dalam kehidupan bersama. Kasih itulah yang akan memampukan kita bisa berkata, aku memilih untuk tetap mengasihi meskipun belum dimengerti. Aku memilih untuk tetap mengasihi meskipun belum dibalas. Kenapa kita bisa menjadi orang seperti ini? Karena kita mengenakan kasih itu, kita kenakan, kita aktif, kita sadar bahwa kita ambil pilihan itu. Amin, Bapak Ibu Jemaat sekalian. Kita lanjutkan ke poin yang kedua. Berbicara soal healthy community atau komunitas yang sehat. Kita berbicara tentang yang namanya satu jiwa. Saya ambil ini dari Filipi 2 ayat yang kedua tadi ya. Satu jiwa. Berbicara soal komunitas yang sehat bukan sekedar kelompok yang berkumpul berdekatan. Ya, bukan berbicara soal kelompok yang jumlahnya mungkin lebih dari 10 atau 20 ya. Bukan berbicara tentang sekelompok orang yang berkumpul berdekatan, melainkan sekelompok orang yang bersatu di dalam roh. Maksudnya gimana? Satu jiwa ini berarti berbicara tentang satu pikiran, satu hati, dan saling terhubung erat satu dengan yang lain. Sehingga berbicara soal suka, berbicara soal duka, dan kesejahteraan setiap orang akan mempengaruhi seluruh komunitas itu. Dan kesatuan ini berakar di dalam Kristus dan memberikan kekuatan bagi tubuh secara keseluruhan. Kita buka lagi ya, Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-32.
Kisah Para Rasul 4 ayat 32 berkata demikian. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu menjadi apa? Sehati dan sejiwa. Ini berbicara soal gereja mula-mula jemaat sekalian. Suatu bentuk yang sangat ideal. Dan tidak ada seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri. Tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Saya ingin mengatakan pada pagi hari ini bahwa banyak orang bisa duduk di dalam satu ruangan. Tetapi hanya mereka yang sehati dan sejiwa yang bisa mengubahkan. Banyak orang bisa duduk di dalam satu ruangan, tetapi hanya mereka yang sehati dan sejiwa yang bisa mengubahkan. Pagi hari ini kita bisa duduk bersama di tempat ini. Kita bisa berduduk bersama di main hall, di ruangan ini. Tetapi tanpa kesatuan hati dan tujuan, kita tidak akan pernah menjadi kekuatan yang besar. Dan hanya ketika kita bersatu di dalam roh dan kasih Kristus, kita bisa mengubahkan dunia di sekitar kita. Saya nggak tahu ada berapa banyak orang yang ada di sini ya. Mungkin Asher bisa kasih report mungkin ya. Mungkin berapa ini? 70 ada? 60 ada? Dan saya hanya mempercayai bahwa 70 ataupun 80 orang yang ada di tempat ini, detik ini sedang memikirkan hal yang sama. Yaitu healthy community. Bagaimana saya ini bisa menjadi komunitas yang memberikan pengaruh dan dampak. Apakah ada potensi lain kita semua tempat ini memiliki pemikiran yang lain? Mungkin saja bisa. Tetapi saya ingin encourage kita semua bahwa kita bisa berada di dalam satu ruangan yang sama. Tetapi untuk kita bisa menjadi pengubah, untuk kita bisa menjadi dampak. Gak cukup kalau kita ini sekedar kumpul dan datang di tempat ini. Yang ada harus apa? Kita harus sehati dan sejiwa. Sama-sama kita memikirkan pertumbuhan. Sama-sama kita memikirkan akan bagaimana kita ini digunakan untuk menjadi dampak. Kisah Para Rasul 4 ayat 32 tadi menggambarkan keadaan gereja mula-mula. Itu luar biasa ya kalau kita baca di situ ya. Setelah Pentakosta, yaitu setelah Roh Kudus turun dan menggerakkan hati-hati orang percaya untuk hidup di dalam kesatuan yang sangat dalam. Dan saya ingin mengatakan pada pagi hari ini bahwa hal ini bukan berarti ketika satu anggota kita sakit, maka semuanya harus merasakan sakit. Tetapi bagaimana kita saling mendukung dan meringankan beban satu dengan yang lain. Dan sebaliknya misalnya, ketika satu anggota meraih keberhasilan, seluruh komunitas merayakannya, merasakannya dan ikut berbahagia. Kalau ada jemaat di tempat ini yang ternyata dia bisa pergi keluar sana dan kemudian memiliki panggilan yang luar biasa. Saya percaya tugas kita sebagai komunitas kayak Mas Saron. Kita rayakan, kita bangga, kita semangat. Wow. Lahir satu orang yang berkembang di sana. Itu arti dari komunitas yang sehat. Bukan kita menjadi iri. Bukan kita menjadi busuk hatinya. Kok dia bisa, aku enggak. Sekali lagi di sini saya sedang berbicara bukan untuk jemaat. Tetapi juga untuk saya pribadi. Ini bukan hal yang mudah saya percaya. Karena saya juga menjalaninya. Saya juga merasakannya. Dan pada pagi hari ini yang ingin saya kasih tahu adalah kita semua bisa menjadi komunitas yang sehat. Kalau kita benar-benar menaruh hati kita, pikiran kita dan perasaan kita buat tempat ini. Karena ini bukan tempatnya manusia. Tempatnya Tuhan. Dan yang punya tanggung jawab di sini bukan 1 atau 2 orang. Bukan 3 orang, 4 orang. Melainkan 80 orang yang ada di tempat ini seharusnya. Kita semua bertanggung jawab untuk menjadi komunitas yang sehat. Wow.
Filipi 1 ayat ke-27, saya akan tutup poin yang kedua ini dengan Filipi 1 ayat ke-27 berkata demikian. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus supaya apabila aku datang, ya aku melihat. Dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri di dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Poin yang ketiga, dari Filipi 2 ayat kedua tadi dikatakan bahwa kalau kita ingin menjadi komunitas yang sehat, bagaimana caranya kita bisa punya satu tujuan. Ya, satu tujuan. Dan pagi hari ini saya ingin mengatakan, bukan hanya bersatu, tetapi bergerak. Bergeraknya ngapain? Ya jadi terang. Bukan hanya bersatu, tetapi kita bergerak. Komunitas yang sehat akan bergerak kepada satu tujuan atau goal yang sama. Apa tujuannya? Matius 5 ayat ke-16. Kembali lagi kepada ayat kita yang pertama tadi. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Tujuan kita bukan hanya kebersamaan. Tetapi kemuliaan. Bukan kita yang dimuliakan. Tetapi kemuliaan Bapa di surga yang terlihat melalui perbuatan kita. Sudahkah hidup kita ini berdampak buat orang di sekitar kita? Kita tanya buat diri kita sendiri. Sudahkah kita ini menjadikan pengaruh yang baik dan benar buat orang di sekitar kita? Tidak usah berbicara jumlah yang besar terlebih dahulu. Ada tidak setidaknya satu orang di dalam kehidupan kita yang kita tahu bahwa kita memberikan pengaruh dan dampak yang baik dan benar. Dan kita percaya bahwa itu yang harus kita lakukan di dalam komunitas. Jangan kita menghasilkan yang namanya permusuhan, tetapi kita kerjakan yang namanya pertumbuhan. Kita tahu setiap manusia memiliki level pengalaman yang berbeda-beda, memiliki background yang berbeda-beda, memiliki tingkatan emosi yang berbeda-beda. Tapi kita percaya bahwa kita dipersatukan dengan satu standar kasih yang sama. Yaitu standar kasihnya Yesus Kristus. Kenakanlah itu di dalam kehidupan kita supaya kita bisa menjadi komunitas yang sehat. Tujuan kita bukan hanya kebersamaan tetapi kemuliaan. Bukan hanya sekedar menikmati komunitas tetapi untuk memancarkan terang Kristus kepada dunia. Seringkali kita merasa diberkati oleh kebersamaan, dukungan, dan kasih yang ada di dalamnya. Hal ini tidak salah. Ya, menikmati kebersamaan, menikmati dukungan, support, menikmati indahnya komunitas kita yang ada saat ini. Hal ini enggak salah. Ini adalah sesuatu yang indah dan sangat penting. Ada satu hal lagi yang harus kita ingat bahwa kebersamaan itu bukanlah tujuan akhir Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi sarana atau alat yang Tuhan pakai untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Yaitu kemuliaan Bapa di surga. Ibarat apa? Yuk bareng-bareng. Yuk sama-sama. Kerjakan ini sama-sama. Jangan dia ngerjain aku yang ngata-ngatain. Tapi kerjakanlah ini sama-sama. Tugas kita semua. Jadi komunitas yang sehat. Saya undang tim Praise and Worship buat datang. Sebentar lagi kita akan masuk di dalam perjamuan Tuhan. Kalau kita renungkan lagi ya. Identitas kita. Kamu adalah garam. Kamu adalah terang. Sama seperti garam yang memberikan rasa dan terang yang memberikan petunjuk. Komunitas yang sehat itu bukan berbicara tentang apa yang kita terima. Tetapi apa yang kita bisa bagikan buat lingkungan sekitar kita. Garam dan terang itu bukan berbicara tentang apa yang bisa saya dapatkan. Tetapi garam dan terang itu berbicara tentang apa yang bisa saya berikan. Hal apa yang bisa saya berikan buat komunitas. Hal apa yang bisa saya berikan di
Di sini saya bukan berbicara suatu hal dalam bentuk sebuah materi, hal yang terlihat nyata, tetapi waktu, kehadiran, kebersamaan. Dan kita tahu end goals-nya, tujuan bersamanya adalah apa? Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Supaya ia bisa melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa di surga. Impacting community. Komunitas yang memberikan dampak. Komunitas yang memberikan pengaruh. Bukan komunitas yang menghasilkan pengeluh-pengeluh. Tetapi komunitas yang menghasilkan pengaruh-pengaruh. Gak perlu besar. Tapi berdampak. Amin.